Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Yofi. Kita lanjutkan lagi ya sharing-sharing inspirasinya. Langsung saja Pak Triawan. Kang Yofi boleh dibilang sudah mencapai titik tertinggi ya di Indonesia dan juga di dunia dalam karya-karyanya. Tapi saya tahu Kang Yofi punya passion, punya mimpi bisa membawa Indonesia secara keseluruhan ke panggung dunia. Seperti Korea, ya kan? Masa kita kalah? Kita punya bakat-bakat ya, Kang Yofi ya, yang luar biasa. Nah, saya yakin Kang Yofi sudah punya konsep itu. Coba ceritakan bagaimana cara kita, tentunya bukan pekerjaan Kang Yofi sendiri. Ini adalah kerja bareng, ya. Disinilah fungsi Kang Yofi untuk bisa menjahit semua ini, ya, untuk diajukan ke Presiden supaya orang-orangnya berkepentingan bisa menjalankan supaya tercapai cita-cita Kang Yofi. Kira-kira apa dan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mendunia? Tentu perlu kerjasama dengan semua stakeholders, semua para pemangku kepentingan, dan saya yakin teman-teman, kebetulan Menteri Ekonomi Kreatif, Wamen Ekonomi Kreatifnya juga sangat bersemangat dan rekan-rekan yang sangat baik, juga bahkan sahabat-sahabat di kementerian yang lain juga punya semangat yang baik. Jadi saya lihat di sini pasti tidak bisa bekerja sendiri. Bahkan ini tampaknya harusnya menjadi semacam strategi nasional. Strategi nasional semuanya. Dan ketika semangat yang baru ini harus didukung oleh sebuah narasi besar. Kalau saya melihatnya seperti itu, Kang Tri. Tentu ini harus kita sepakati bersama dan kita harus berkoordinasi. Saya sih nampaknya kalau dari segi parsialnya saya sudah bisa ceritakan tentang apa, tapi saya tentu akan berbicara dulu dengan tentunya dengan Bapak Presiden, dengan sahabat-sahabat yang lain, kira-kira mana yang paling mungkin doable. Juga saya harus melihat secara komprehensif dari hulu ke hilir bagaimana kesiapan secara ekonominya. Tentu kita punya yang mana yang harus diprioritaskan dulu secara real dan secara objektifnya, artinya kondisi-kondisinya kan ada yang memang paling mungkin secara quick win-nya yang dihasilkan ini. Tetapi kalau secara bangsa kita punya nilai patriotisme tertentu, saya kok secara pribadi punya keyakinan bahwa ekonomi kreatif ini punya power tersendiri. Yang mungkin kurang apa ya, Mas? Kita ini yang kurang adalah narasi besar itu. Nah, misalnya begini, ketika secara ekonomi kita turun sekali. Ingat kita masa pandemi, mungkin teman-teman ingat ya, kita tidak bisa melakukan apa, ekonomi jatuh semua. Yang hidup apa? Secara UMKM, teman-teman secara kreatif, ada yang jualan comro, ada jualan bakso, teman-teman saling berjualan sendiri. Itulah yang menyelamatkan negeri kita dari terpuruk pada saat itu. Ekonomi kreatif lah yang menyelamatkan bangsa ini. Oleh sebab itu, salah satu rencana kecilnya, saya sih ingin punya pusat pemberdayaan bakat hebat Indonesia. Bakat hebat itu bukan hanya di seni budaya saja. Ada 17 sektor kreatif. Kang Triawan sudah membidaninya melalui Bekraf pada saat itu. Ada bakat-bakat hebat di bidang fisika, kimia. Bahkan saya sedih ketika sahabat-sahabat saya di Bandung yang melahirkan secara kimia, melahirkan obat-obat itu harus menjual ke teman-teman Jepang. Akhirnya patennya punya teman-teman negara lain. Nah, kita sekarang harus hadir, kita harus sama-sama menyadari bahwa teman-teman yang berbakat ini harus kita lindungi dalam payung besar Indonesia, semangat besar Indonesia. Nah, ini kita harus buat strategi bersama, kita harus bahu-membahu, dan memang harus ada, ya negara harus hadir di situ, dan saya yakin Pak Prabowo, Presiden kita punya komitmen untuk itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.